Hai semuanya, perkenalkan gue Yudi. Gue Rian. Ini konten pertama kita ya, project iseng-iseng sih sebenarnya. Tuh, ya iseng-iseng supaya nggak jenuh aja sama rutinitas. Makanya kita bikin podcast nih. Ya sebenarnya sih awalnya ya kalau kita pikir-pikir sih kita kenapa bikin kayak gini tuh karena mungkin jenuh juga kali ya selama pandemi ini. Kok Betul. banyak yang nggak sesuai sama keinginan kita, banyak yang nggak sesuai sama apa yang kita harapkan gitu nggak sih? Apalagi kalau yang orangnya tuh, apalagi nih dari awal 2020 sampai tengah tahun gini ya kan. Belum bisa kemana-mana. Parah sih, ini udah masuk Parah. bulan ke-8, tapi Bulan belum ada ke-8. tanda-tanda nih selesai gitu ya. Makanya kok dipikir-pikir jenuh juga gitu ya, kok apa namanya nggak Cuma bisa diem doang ya. kemana-mana gitu, stres dan ini tuh momen rawan stres lah gitu ya. Iya, apalagi kalau gue lagi kerja di rumah tuh, rawan stres tuh. Gimana gimana emangnya? Iya. Sulit aja, sulit. Biasanya kan kerja kan tatap muka ya kan. Sekarang cuma via WA ataupun ya Jadi telepon banyak WhatsApp. keterbatasan lah ya pokoknya. Tuh, banyak keterbatasan. Udahlah kayaknya kalau ngomongin pandemi ini nggak Nggak udah mulai selesai-selesai. Bosen. kita udah bosan kayaknya sama pandemi Yoi. ini kan. Mm-mm. Mungkin kita bahas perkenalan aja dulu kali ya. Kan Yoi. hari ini juga kan teman-teman kita juga mungkin banyak juga yang nanti belum kenal gitu ya. Gitu. Tuh, teman Mungkin kita berdua pada nggak kenal siapa. oke, mungkin kayaknya mulai dari lu dulu kali ya. Mm-mm. Ian, coba dong lu bisa ceritain nggak tentang diri lu gitu. Ini tentang diri gue pribadi nih. Iyalah. Oke. Ya, gue Rian. Nama lengkap Muhammad Andriansyah. Sekarang gue tinggal di Tangerang Selatan. Gue kerja di Persita Tangerang. Klub bola Persita. Yoi, Persita Tangerang. Oke, oke. Klub Mantap, Indonesia mantap. ya, yang Yoi. katanya baru naik ke Liga 1 ya. Yoi, 2019 kita naik kasta ke Liga 1 2020. Tepuk tangan. Oke, ini buat teman-teman yang nggak tahu, jadi Persita itu seperti halnya Persija, Persib gitu Ya, ya, Arema, Persib. klub-klub yang lain. Kita ini salah satu klub bola lokal dari Indonesia yang home base-nya di Tangerang. Tangerang. Kan kayak Persita, Persatuan Sepak Bola Tangerang gitu ya. Yoi, Oke. betul. Jadi sekarang lu kerja di Persita nih. Betul. Uh, Ceritain dong, kapan lu mulai join ke Persita? Setahu gue sebelum ke Persita lu desainer di banyak tempat kan. Setahu ceritain Iya. kapan mulai join ke Persita, ceritain juga kok tahu-tahu bisa nih join ke klub bola Indonesia, kok bisa kepikiran gitu loh. Itu awalnya gimana sih? Iya, iya. Jadi sebelum gue kerja di Persita tuh gue kerja di agensi, sempet juga di tempat desain hijab gitu, jadi tekstil gitu. Nah, pas gue keluar gitu, pas gue lagi udah resign tuh, kebetulan banget sih gue lagi buka, emang bukan kebetulan sih, gue emang lagi nyari-nyari lowongan, terus biasa di grup Facebook, grup yang sangat membantu untuk para desainer dan para mantan pekerja di agensi. Gue nemuin lowongan di Persita. Ada satu apa teman senior di Persita yang waktu itu ngepost lowongan di Facebook. Nah, Jadi tahunya ada lowongan itu dari grup Facebook gitu ya. yoi, di Facebook. Kapan itu? Itu tahun 2018, cuman kayaknya sih bulan November atau bulan Desember gitu. Soalnya Itu lu mulai join ya gitu. enggak, justru
berapa bulan itu. Jadi gue join pas banget awal tahun tuh, kalau nggak salah joinnya tanggal 1 Januari 2019 atau tanggal 3 Januari gitu. Jadi awal masuk tuh tanggal 3 kayaknya deh. 3 Januari 2019. Oke. Tapi proses ngelamarnya dari tadi yang November itu gitu ya? Ya, lumayan lama, ada sekitar, gue interview tuh sekitar di Persita tuh sekitar 2 kali kayaknya deh. Oh, sampai 2 kali Iya, dipanggil? 2 kali, 2 tahap gitu. Jadi awalnya memang gak kepikiran bahwa lu akan bekerja di salah satu klub bola Indonesia gitu ya? Sebenarnya emang bener-bener gak kepikiran sih. Kepikiran awalnya, dan Cuman memang gak jadi ke situ tadinya ya? iya, cuman emang pada saat itu tuh bulan September, Oktober, November, Desember itu emang lagi rame-ramenya bola Indonesia kan. Gue lagi Ya. ngikut-ngikutinnya, apalagi pada saat itu lagi dalam posisi lagi nggak kerja. Jadi lagi ngikutin nonton gitu, nonton Liga 1 di Indonesia. Kebetulan pas banget tuh gue lagi senggang, gue nemuin lowongan. Jadi ini aneh, ini menarik nih. Jadi sebelum pas lagi gue nemuin lowongannya, yang ngirim lowongan itu nggak nyuruh buat bikin desain, tapi gue inisiatif gitu. Gue inisiatif buat bikinin desain Persita. Itu. Emang waktu di lowongannya itu informasinya lu disuruh ngapain? Suruh ngirim CV doang Cuman gitu? ngirim CV aja, CV dan portfolio. Tapi di dokumen lamaran lu nyertain desain yang lu bikin soal Persita gitu ya? Iya betul. Desain sosial medianya tuh waktu itu ada 2 atau 3 desain gitu. Canggih juga nih Iya, ini temen. mantap. Jadi lu kalau lu seorang desainer dan lu mau apply lowongan gitu ya, Iya. disuruh kirim CV, jangan cuma kirim CV, tapi kalau bisa lu kirim portofolio lu, kalau bisa desain atau contoh desain yang contoh desain untuk di tempat yang akan lu isi itu gitu ya. Benar Itu banget kayak gitu. Jadi ada kita inisiatif gitu. Jadi kan yang rekruternya juga HRD-nya gitu ya. Juga pasti wah ini anak inisiatif banget, nggak disuruh malah bikin ya kan gitu. Oke, nice. Itu tips banget tuh buat teman-teman yang desainer. Iya. Oke. Berarti tadi kan ngelamarnya lewat Facebook gitu, terima informasinya gitu. Terus sejauh ini dari awal lu masuk sampai dengan sekarang, gimana sih? Ada perbedaannya nggak sih antara lu ketika baru bergabung ke Persita gitu ya sama sekarang? Wah, perbedaannya banyak nih. Waktu itu jadi kebetulan 2019 itu Persita baru di take over gitu. Jadi manajemennya ganti. Manajemen yang di kantor ya, bukan manajemen yang di lapangan. Kalau manajemen yang di lapangan tetap, cuman ini manajemen yang di kantor aja ganti. Jadi kebetulan jadi Persita pindah kantor juga, untuk kebetulan itu gue salah satu yang pertama gabung ke manajemen baru. Jadi ya ganti inilah ya, ganti kepengurusan. Iya. Nah, jadi orang manajemennya ya total. Iya, betul. Jadi masuk masih orang awal-awal juga berarti pas manajemen. Nah, perbedaannya tuh sekarang udah banyak. Dulu kan 2019 tuh, tahun 2019 Persita masih di Liga 2 ya kan. Sekarang udah di Liga 1. Di Liga 1 otomatis ya lebih sibuk gitu. Jadi banyak orang baru, ada manajer baru, ada super SPV baru gitu ya kan. Lebih banyak sekarang, lebih banyak ininya sih, lebih banyak orang lah gitu, lebih banyak jalur di manajemennya gitu. Oh, berarti organisasinya berkembang juga ya, tambah besar orang-orangnya, alhamdulillah. Ya, strukturnya tambah besar. Besar dong. Tadi tahun 2019 Persita belum ada Persita Store, sekarang udah ada Persita Store. Oke. Itu yang jualan merchandise. Yoi. Oke. Lu kan berarti di Persita desainer grafis nih ya. Apa aja sih sebenarnya yang dikerjain sama desainer grafis di Persita gitu? Kalau nggak salah dari gue lihat itu dari postingan
Instagram lu gitu ya. Kayaknya lu cuma ngerjain merchandise juga ada tuh. Nah, bisa ceritain apa aja sih yang ngerjain gitu, merchandise-nya tuh apa aja gitu. Sebenarnya aduh, ini menarik cuman ini harus disebutin semua atau gimana? Ya seenaknya lu aja cerita, kalau menurut lu perlu disebutin, ya sebutin dong. Kalau dari awal sih sebenarnya dari tahun 2019 itu kerjaan awal-awalnya pas pertama-tama masuk tuh justru gue ngedesain ini ya proposal dan company profile. Jadi itu justru senjata pertama untuk keluar mencari sponsor. Jadi tugas pertama gue tuh masuk Persita itu bikin company profile dan proposal. Oke. Nah, untuk merchandise-nya ya lumayan banyak sih. Tahun 2019 apalagi 2020 ini kita Persita udah punya Persita Store. Jadi gue lebih banyak desain merchandise juga. Ada beberapa dari tim desainer juga yang bikin merchandise. Cuman untuk yang pribadi harus sebutin nih. Nggak apa-apa, lu sebutin aja kalau menurut lu perlu disebutin. Iya, gue termasuk desain. Gue sih nggak mau maksa, takutnya kan itu dapur lu dan dapur lu gitu. Iya, gue termasuk desain jersey. Desain jersey itu ada jersey home, jersey away, jersey keeper. Ada jersey ini juga home, away, third, dan jersey keeper away, home dan third juga. Jadi ada. Berarti jersey home, away sama thirdnya juga. Iya, betul. Itu tahun 2019 dan 2020 gue desain jersey. Jersey wasit enggak kan? Untuk apa? Jersey wasit. Oh, tidak dong. Bahaya itu. Terus tahun ini lumayan banyak sih ngedesain merchandise. Gue jadi kayak cuman kalau 2019 gue termasuk desain kaos tuh yang dijual total ada 6 atau 8 desain kaos gitu. Itu alhamdulillah udah habis sih. Nah, tahun ini banyak nih lagi ngedesain, banyak yang gue desain termasuk kayak tracksuit itu apa? Jaket latihan tuh. Jaket latihan, terus gue desain kita punya tumbler, kaos polo, masker, topi. Oh, banyak berarti merchandise-nya ya? Iya banyak, ada hoodie, ada jaket varsity tuh, tahu jaket varsity? Yang kayak jaket baseball. Iya tahu. Iya jaket baseball, terus ada tas gym, ada shawl, itu shawl paling banyak sih. Oh, shawl lu juga desainnya? Iya, desain shawl. Jadi gue tahun 2019-2020 shawl termasuk yang laku. Terus kita banyak sih lumayan, ada kayak lanyard, bahkan kita bikin lanyard untuk gantungan kartu gitu ya kan, gantungan kartu ID card. Kita banyak ada keychain, itu gantungan kunci gitu. Ada hoodie, topi, yang terbaru ini banyak, alhamdulillah banyak. Media sosial juga kalau nggak salah yang gue lihat di website lu bikin juga deh. Postingan media sosial, iya nggak sih? Iya betul, gue bikin desain sosial media juga. Itu untuk postingan-postingan organiknya gitu ya? Iya, postingan organik. Kita organik sih, belum pernah bikin ads. Wow, oke. Bisa cerita lagi nggak apa sih yang lu? Gue cerita mulu nih. Nggak apa-apa kan memang ini. Oh iya, ini episode gue ya. Jadi episode ini kita pakai buat perkenalan lu lah, gitu ya. Oke, mantap. Apa aja sih? Terima kasih. Jadi, semoga yang dengar nggak bosan aja nih sama cerita lu, gitu ya. Iya, betul. Oke, lanjut kita bahas masih tentang lu dan pekerjaan lu sebagai desainer Persita. Ya. Apa aja sih yang lu suka dari profesi lu sekarang gitu ya sebagai desain grafis di Persita? Atau dari gini apa namanya, dari profesi lu sebagai desain grafis atau sebagai posisi lu di Persita gitu? Apa sih yang lu suka? Iya. Gue suka kalau dari desainer di Persita ya, gue tuh suka kalau bikin desain sosial media tuh kadang-kadang tuh followersnya banyak yang nge-like gitu. Bahkan kalau lagi bagus-bagusnya tuh ada followers yang bilang, yang komennya gini,
editor naik gaji gitu. Itu gue paling suka tuh. Naikin gaji adminnya, naikin Iya. gaji ownernya gitu ya. Naikin gaji editor tuh tahun 2019 banyak banget tuh. Kalau sekarang kayaknya udah terlalu sering, jadi mereka beneran dinaikin nggak itu? Semoga didengar. Terus kalau yang gue suka sih kayak kalau di desainer Persita tuh gue kan desain merchandise tuh gue suka kalau kayak banyak yang produknya tuh banyak yang suka, banyak yang pakai, apalagi kalau kadang-kadang kalau lagi di stadion gitu kan lagi hari pertandingan banyak merchandise yang dipakai gitu. Apalagi shawl gitu. Shawl itu termasuk produk yang laris manis tahun ini gitu. Itu habis kejual hampir. Jadi suka aja, seneng dan happy aja gitu. Ya, lihat hasil karya lu tuh dipakai sama orang-orang gitu ya. Betul. Senang karya kita dipakai gitu, karena kalau gue termasuk yang senang karya kita dipakai gitu. Jadi ada apa tuh, ada kebanggaan tersendiri lah gitulah. Jadi kerja bukan cuma kerja buat kantor, tapi kerja untuk diri sendiri juga biar lebih bahagia gitu, biar nyaman di kantor gitu. Oke, gue cukup paham soal perasaan itu karena kan gue juga pernah mengerjakan pekerjaan desain gitu ya. Anda kan juga desainer dulu ya? Iya, saya dulu desainer juga Pak. Cuman sekarang nggak bisa ngerjain teknis detailnya. Iya. Baru sebulan ini gue jadi admin Persita Store official gitu. Tahun lalu ini lu minta nih justru nih. Apa? Emang lu yang minta pekerjaan itu? Gue yang minta, gue jadi tapi sebenarnya ini bukan hal yang baru buat gue. Tahun 2019 sampai 2019 akhir tuh gue jadi adminnya. Udah gue full jadi adminnya. Jadi tahun 2019 gue udah jadi admin, jadi gue baru bulan Juli ini gue baru minta lagi sama manajer gue untuk diizinin megang jadi adminnya lagi gitu. Jadi kalau orang-orang justru menghindari kerjaan baru gitu ya, lu minta gitu nih. Menarik. Iya, karena gue bosenan orangnya. Jadi daripada gue bosen, mendingan gue minta gitu. Daripada gue tapi memang bosennya lu tuh karena nggak ada kerjaan? Enggak dong, tidak dong. Kalau banyak waktu luang atau gimana nih maksudnya? Tidak dong, tidak seperti itu. malah minta role baru gitu loh. Gimana maksudnya? Iya, jadi gue tuh orangnya bosenan gitu. Kerjaan sebenarnya banyak, nggak berhenti juga. Jadi tuh gue kan dikasih kerjaan hari Minggu, kerjaan untuk minggu depan tuh udah full. Jadi gue nyisain waktu tersendiri gitu. Jadi pagi-pagi gue sebelum ngerjain kerjaan pokok, gue kadang-kadang ngedesain buat di postingan yang akun Instagramnya gue pegang gitu. Kalau nggak sempat pagi, kadang-kadang malam gue ngotak-ngatik gitu untuk post gitu. Ya biar nggak bosan aja lah gitu. Jadi kan kalau desainer itu butuh tempat untuk berkarya, nggak bisa terus-terusan diarahin gitu. Tahu lah Anda kan desainer juga. Iya, gue paham soal itu. Tapi menurut gue, hal itu bukan cuma berlaku di desainer. Betul, pasti yang lain juga. Di profesi yang lain, katakanlah kita seorang penyanyi misalkan gitu ya. Penyanyi, betul. Misalkan ada waktu-waktunya dia harus menyanyikan lagu ABCD, tapi dia justru nyanyikan lagu ABCD yang pop misalkan, tapi sebenarnya mungkin jiwanya dia pengen nyanyi rock nih, gue buat sekali-kali gitu. Kan pasti ada kayak gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu bukan cuma terjadi di penyanyi, bukan cuma terjadi di desainer. Menurut gue di semua bidang, termasuk marketing pun itu terjadi gitu ya. Jadi seseorang tuh butuh tempat untuk mengaktualisasi. Jadi ini kalau di teori apa tuh? Charles Darwin. Teori kebutuhan Maslow. Teori kebutuhan Maslow ada tuh yang paling atas itu namanya aktualisasi diri. Oke. Gitu. Jadi yang sifatnya bukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Kalau kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar supaya kita bisa makan, supaya kita bisa merasa aman, ngadepin stok, nggak takut kelaparan dan lain sebagainya. Tapi yang paling atas itu namanya aktualisasi diri, dan itu
tadi yang lo bilang itu butuh sesuatu untuk berkarya itu menurut gue bagian dari aktualisasi diri itu tadi. Itu di paling atas memang. Aktualisasi diri tuh suatu hal yang ngebuat kita tetap bahagia di jalur yang kita jalanin itu, ya kan? Yes, betul. Tapi lu belum nggak akan kepikiran itu kalau yang dasarnya lu belum terpenuhi, kayak misalkan masih kelaparan, masih nggak merasa nggak aman, betul. ada yang pengen ngincer lu segala macam gitu. Iya betul, setuju. Jadi tuh Raditya Dika tuh, ya kan, YouTuber yang semua orang kita tahu gitu. Dia pernah bilang semua konten yang dibikin tuh yang banyak orang suka gitu, tapi dia selalu menyisipkan sebulan sekali apa gitu, pokoknya dia menyisipkan sesuatu ngepost di YouTube-nya itu sesuatu yang dia suka, yaitu ngomongin tentang keuangan gitu. Itu yang ngebuat kita harus yang membuat kita jadi bahagia gitu. Bukan cuma satu-satunya, tapi itu sebagiannya. Mungkin salah satunya lagi naik gaji mungkin. Tentu saja itu, tidak ada yang tidak mau naik gaji ya kan. Oke, kita balik ke pembahasan tadi ya. Tadi kan lu dijelasin di awal-awal lu bikin proposal sponsor gitu ya, terus lu bikin merchandise, terus lu bikin materi media sosial gitu ya. Terus juga masih banyak lah yang lu bikin kan, sampai dengan sial, baju-baju segala macam kan lu bikin. Terus ada lagi gak sih suka dukanya nih lu kerja di Persita gitu? Suka duka. Apa namanya? Apakah suka dukanya sebagai desainer atau suka dukanya di salah satu klub bola Indonesia gitu ya? Sebenarnya kalau suka duka kerja di Persita tuh dukanya dulu deh. Dukanya tuh kalau ngelihat Persita kalah gitu kan, maksudnya itu kan tim yang kita bela gitu, tim yang kita bela, tim yang kita dukung, tim kita, apalagi kita kerja di situ gitu. Itu termasuk kalau kalah tuh agak-agak gimana gitu, termasuk sedih juga. Oh gitu ya. Termasuk sedih gitu. Walaupun lu kan sebenarnya kan sama sepak bola Indonesia setahu gua gitu ya. Nggak terlalu iya, betul. Kan lu kan dasarnya kan Manchester United aja betul, gitu ya. Saya Manchester United ya. Mang Ujang saya, MU. MU itu Mang Ujang. Iya, Mang Ujang. Manchester United. Tapi kok jadi bisa punya rasa gitu ya sama Persita? Ya, mungkin karena lu sehari-hari. Iya, sehari-hari ngerjain Persita gitu. Hadapannya sama orang-orang Persita. Kerjaan lu selalu soal Persita terus gitu ya. Iya, betul. Jadi mungkin itu yang disebut Trisno Jalaran Soko Kulino. Oh, iya itu. Artinya lu ntar cari tahu sendiri aja lah ya. Oke, baik lagi kita di suka dukanya. Gimana suka duka lu kerja di Persita? Itu dukanya. Kalau gue sukanya tuh ya kayak tadi tuh, termasuk kalau desain merchandise yang gue pakai banyak yang beli gitu, banyak yang pakai gitu. Ya. Termasuk kalau Persita lagi menang ya gitu, termasuk kita suka. Terus sukanya kadang-kadang ya, pas lagi Persita masuk ke semifinal gitu. Jadi ketika Persita masuk ke semifinal itu berarti kan satu kaki udah kita melangkah untuk menuju Liga 1. Apalagi pas semifinal kita masuk ke final gitu. Itu Persita gue bener-bener lagi suka-sukanya gitu sama Persita. Ya. Bangga-bangganya gitu, naik kasta gitu ya kan. Sukanya ya, apalagi sukanya ya pasti setiap hari kalau setiap hari di kantor ya pasti ada sesuatu yang disuka sih, kayak entah ketemu orang baru gitu. Tapi lu kayaknya happy lah ya gitu. Ya lumayan happy kok saya di sana. senang di sana, kerja di sana tuh senang gitu. Jadi justru kalau desain tuh kerjanya tuh nggak ngebosenin justru. Jadi kita setiap hari minggu ini ngedesain ini, minggu depan beda lagi kerjanya gitu. Kecuali itu udah masuk ke bulan-bulan kayak musim baru gitu, perpindahan tahun gitu. Itu pasti yang bakal ribet, bakal banyak
banyak request dan banyak revisi itu. Oke. Gue ngobrol gini jadi pengen jadi desainer lagi aja deh kayaknya. Jadi kayaknya banyak happy-nya gitu jadi desainer ya. Nah, bisa jadi, bisa juga tidak. Oke, mungkin kita dulu. Terakhir, sebagai penutup, gue mau ngingetin lagi maksud kita bikin podcast ini. Ini adalah project iseng-iseng kita. Kita bahas apa aja, tapi secara santai aja, nggak usah serius-serius karena kita bukan pakar, kita bukan ahli. Jadi semua ini sebenarnya cuma subjektivitas kita aja. Gitu. Betul. Jadi kalau kalian rasa podcast ini nih, perbincangan kita berdua ini oke, bisa support kita dengan bantu share ke IG story kalian dan mention kita. Oke. Apa nama IG-nya? IG pribadi lu, IG pribadi gua lah ya. Oke. Gitu. Oke, sampai jumpa lagi di obrolan di rumah yang berikutnya.